Kalimantan Timur yang berluas 12,7 juta hektar adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan hutan-hutan tropis, luasnya mencapai 6,5 juta hektar atau 54% dari luas provinsi. Hutan-hutan tropis berperan penting bagi bumi karena merupakan rumah bagi beragam keanekaragaman hayati serta mendukung sumber penghidupan bagi masyarakat. Hutan-hutan tropis juga penting dalam pengendalian iklim karena perannya dalam menyerap emisi karbon. Hutan-hutan tropis menyerap karbon dioksida dari udara, menyimpannya, dan menghasilkan oksigen bagi bumi. Emisi gas rumah kaca adalah gas yang dilepaskan ke atmosfer sehingga kondisi bumi mengalami pemanasan dengan suhu bumi yang terus-menerus meningkat. Penyerapan karbon dioksida sangat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia seperti transportasi dan pembangkit listrik bertenaga fosil seperti bensin, solar dan batu bara, pembakaran hutan, sampah dan kegiatan industri. Emisi gas rumah kaca yang berlebihan mengakibatkan pemanasan global. Dalam kurun waktu satu dekade antara tahun 2006 sampai 2016, sekitar 1,1 juta hektar dari hutan-hutan tropis di Kalimantan Timur hilang. Utamanya dikarenakan perluasan besar-besaran area perkebunan kelapa sawit, perkebunan kayu, dan pertambangan. Penghilangan kawasan berhutan dan penurunan kualitas tutupan hutan atau yang disebut deforestasi dan degradasi hutan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran tersebut telah menyumbang emisi gas rumah kaca serta mengurangi peran hutan dalam menyerap gas rumah kaca. Pada tahun 2015 lalu, Kalimantan Timur terpilih menjadi provinsi pertama lokasi pelaksanaan program penurunan emisi kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Forest Carbon Partnership Facilities Carbon Fund atau FCPF Carbon Fund yang dikelola oleh Bank Dunia. Program penurunan emisi berbasis yurisdiksi ini merupakan upaya yang signifikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan REDD Plus di tingkat subnasional untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan dan berfokus pada penurunan deforestasi dan degradasi hutan. Faktor-faktor pendorong deforestasi dan degradasi hutan ditangani dalam program penurunan emisi FCPF Carbon Fund ini dalam 5 komponen. Komponen 1 menyasar tentang tata kelola hutan dan lahan. Komponen 2 mengenai penguatan pembinaan hutan dan lahan seperti menguatkan peran pemerintah dalam melindungi kawasan berhutan. Komponen 3 merupakan upaya dalam mendukung upaya praktik pengelolaan berkelanjutan pada perusahaan perkebunan dan kehutanan melalui perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di dalam areal perizinan. Komponen 4 menyasar pada pendorong deforestasi yang berkaitan dengan desa dan masyarakat desa. Komponen 5, pengelolaan program, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Dari 5 komponen tersebut, terdapat 3 komponen yang bisa dilakukan di desa atau kelurahan atau kampung, yaitu komponen 1 terkait dengan percepatan pengakuan masyarakat adat hingga penguatan perencanaan desa. Kemudian, komponen 3 terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat. Kemudian, komponen 4 yang berfokus pada pengembangan peluang penghidupan alternatif bagi masyarakat dengan tetap menjaga wilayah berhutan. Sebelum program penurunan emisi FCPF Carbon Fund ini dijalankan, terlebih dahulu dilakukan proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau disingkat Padiatapa guna memperoleh persetujuan dari pemerintah desa atau kampung atau kelurahan termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat. Proses Padiatapa dilaksanakan pada Oktober sampai November 2020 dan telah diperoleh persetujuan dari 110 desa atau kampung atau kelurahan di 7 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk terlibat dalam program tersebut. Program penurunan emisi FCPF Carbon Fund adalah program dengan mekanisme Results Based Payment atau RBP, yaitu pembayaran berbasis kinerja. Dari kinerja pencapaian penurunan emisi GRK ini, Indonesia akan menerima pembayaran sesuai dengan Emission Reduction Payment Agreement atau ERPA atau perjanjian pembayaran penurunan emisi gas rumah kaca yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia pada 27 November 2020 lalu. Perjanjian pembayaran ini menyepakati insentif bagi Indonesia untuk memperoleh hingga 110 juta US dollar dari Carbon Fund sebagai insentif dari mengurangi 22 juta ton emisi karbon di Kalimantan Timur pada periode Juni 2019 sampai Desember 2024. Dana yang didapat dari fasilitas ini akan didistribusikan kepada seluruh penerima manfaat sesuai dengan Benefit Sharing Plan atau rencana pembagian manfaat.
Penerima manfaat adalah mereka yang berperan aktif dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat desa, serta masyarakat adat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menerapkan aksi REDD Plus di wilayah-wilayah pelaksanaan program sesuai dengan peran dan tanggung jawab khusus yang disepakati dan tertulis dalam dokumen program pengurangan emisi atau ERPD. Lembaga non-pemerintah juga terlibat dan menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program ini. Dari pelaksanaan program penurunan emisi FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur ini, diharapkan kawasan hutan di Kalimantan Timur kembali terjaga, perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan hutan menjadi lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.